Guys, ada hot news nih. Ini breaking news dan betul-betul luar biasa videonya, beritanya, fresh from the oven. Terjadi pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Yang kemarin ya udah sangat-sangat luar biasa terkenal nih Benjamin Netanyahu karena sudah berhasil membunuh puluhan ribu nyawa manusia di Palestina. So, semua mata nih tertuju pada pertemuan tingkat tinggi nih antara Donald Trump dengan Benjamin Netanyahu. Dan itu juga membuat gue penasaran gimana sih strateginya Amerika Serikat untuk mengatasi permasalahan yang ada di Timur Tengah ini. Ini betul-betul berita yang harus kita lihat nih sama-sama. Jadi ketika gue dapat videonya, kita dikirim di inbox di Instagram kita, itu gue betul-betul langsung penasaran dan kita cek sama-sama aja yuk apa sih video yang dari Instagram kita. Thank you buat yang udah kirim videonya. Jangan di skip video nih, let's check this out. Over the past 4 years, the U.S. and the Israeli alliance has been tested more than any time in history. But the bonds of friendship and affection between the American and Israeli people have endured for generations, and they are absolutely unbreakable. They are unbreakable. I'm confident that under our leadership, the cherished alliance between our two countries will soon be stronger than ever. We had a great relationship. We had great victories together 4 years ago. Not so many victories over the past 4 years, however. In my first term, Prime Minister and I forged a tremendously successful partnership that brought peace and stability to the Middle East like it hadn't seen in decades. Together we defeated ISIS. We ended the disastrous Iran nuclear deal, one of the worst deals ever made, by the way, and imposed the toughest ever sanctions on the Iranian regime. We starved Hamas and Iran's other proxies, and we starved them like they had never seen before. Resources and support disappeared for them. I recognized Israel's capital, opened the American embassy in Jerusalem, and got it built, by the way. Built it too, just not only designated it, but got it built at a price that nobody's seen for 40 years. We got it built, it's beautiful, all Jerusalem stone, right from nearby, and it's something that's very special. And recognized Israeli sovereignty over the Golan Heights, something that they talked about for 70 years, and they weren't able to get it, and I got it. Oke, jadi ada 5 poin penting yang gue dapat dari sini. Yang pertama adalah ya Donald Trump sekali lagi reiterasi dia tentang hubungan Amerika dengan Israel yang sedemikian mesranya dan dekatnya. Ya salah satu pembuktian yang dia bilang adalah ya mereka bersama berhasil menciptakan kedamaian di Timur Tengah. Maksudnya apa Donald Trump nih? Tapi ya udahlah ini versi dia. Lalu dia bilang juga mereka bersama dengan Israel tentunya mereka berhasil mengenakan sanksi yang luar biasa kepada negara-negara musuh seperti Iran. Mereka bersama berhasil membantai Hamas. Dan satu hal yang dia bilang terkait dengan pengakuan Amerika Serikat akhirnya cuma di era Donald Trump ya. Barack Obama soalnya nggak berani. Tapi Donald Trump berhasil, satu-satunya presiden Amerika Serikat yang berhasil mengakui ibu kota Israel adalah Jerusalem. Last month, I also took an action endorsed unanimously by the U.S. Senate just months before. I recognized Jerusalem as the capital of Israel. Dan bukan hanya mengakui, mereka bahkan sampai membangun gedung kedutaan mereka di Jerusalem. Sebelumnya ada di Tel Aviv by the way. So mereka memindahkan ibu kotanya, memindahkan embassy mereka dari Tel Aviv ke Jerusalem dan mereka bangun itu dengan sangat cantik kalau menurut Donald Trump. Pakai batuan-batuan yang original berasal dari Jerusalem. Ya sudahlah, itulah Presiden Donald Trump. Nah yang terakhir, dan ini fresh ya, ini from the oven kalau lu nggak update dengan kabar Timur Tengah. Dalam beberapa bulan terakhir Israel itu udah mengirimkan pasukannya untuk menduduki wilayah bukit namanya Golan Heights atau dataran tinggi Golan yang sebetulnya mirip Syria. Tapi diduduki oleh tentara Israel. Artinya ini okupasi nih, yang ilegal. Tapi itu diakui sama Donald Trump sebagai wilayah Israel. Jadi ada begitu banyak sekali hal yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk Israel. Makanya gue luar biasa nih kalau orang bilang, oh hati-hati nih pemilu Amerika Serikat nanti ada intervensi asing. Kalau di Indonesia kan orang bilang ada intervensi asing segala macam. Dan yang biasanya selalu diserang itu adalah Rusia. Selalu dibilang, wah Rusia mau melakukan infiltrasi, Rusia
mau intervensi pemilu di Amerika Serikat, Cina, bla 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 segala macam. Kita harus hati-hati nih dengan intervensi asing. Negara Amerika Serikat harus independen. Faktanya, gue mau kasih tahu sama lo, negara Amerika Serikat itu gagal menjadi negara independen karena mereka selalu bilang kita tidak mau diintervensi asing. Tapi faktanya mereka selalu diintervensi oleh Israel. Entah kenapa ya Amerika Serikat bukannya bantuin tuh, ada begitu banyak homeless, orang-orang yang gelandangan, gak bisa makan, miskin di Amerika Serikat. Tapi Amerika Serikat hobi banget ngasih duit sama Israel. Bahkan ikut-ikutan perang-perangnya Israel. Jadi kalau dibilang siapa yang mengintervensi siapa, jangan-jangan yang memboncengi, yang mengontrol, mengendalikan Amerika Serikat dari belakang layar, itu bukan Cina sama Rusia. Jadi aneh kalau rakyat di Amerika selalu terus-menerus diteror, ditakut-takutin, hati-hati intervensi Cina dan Rusia. Padahal yang sudah jelas-jelas di depan mata, Israel memboncengi Amerika Serikat dan mengontrol Amerika Serikat untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan Israel semata. Menurut kalian gimana? Next. And with the historic Abraham Accord, something that was really an achievement that was, I think, going to become more and more important because we achieved the most significant Middle East peace agreements in half a century, but the Abraham Accords in particular, and I really believe that many countries will soon be joining this amazing peace and economic development transaction. It really is a big economic development transaction. I think we're going to have a lot of people signing up very quickly. Unfortunately, for 4 years, nobody signed up. Nobody did anything for 4 years except in the negative. Unfortunately, the weakness and incompetence of those years, those past 4 years, the grave damage around the globe that was done, including in the Middle East, grave damage all over the globe. The horrors of October 7th would never have happened if I were president. The Ukraine and Russia disaster would never have happened if I were president. Oke, satu hal yang poinnya di sini yang gue capture itu adalah Abraham Accord. Ini kesepakatan Abraham, maksudnya gini. Lu tahu ya, semua negara di muka bumi ini, termasuk negara Indonesia, hobinya impor agama. Nah, agama yang hobi diimpor oleh Inggris, oleh Jerman, oleh Indonesia, itulah agama-agama yang bersumber dari Abraham. Jadi keturunan Abraham itu, buat lu yang belum tahu, itu ada Ishak sama Ismail. Ishak ini anak Abraham nih, yang itulah kemudian turun-temurun menjadi generasinya orang yang sekarang mengaku atau percaya dengan agama yang berhubungan dengan Yahudi, Kristen, atau Katolik. Lalu Ismail itulah yang kemudian dipercaya menjadi orang-orang yang garis keturunannya sekarang menjadi orang-orang yang percaya dengan agama Islam. Anyway, mau lu agamanya Islam kayak Kristen kayak Katolik ya, semuanya mengakui pusatnya itu di ujung ada pertemuan di Abraham. Nah, makanya dibikinlah kesepakatan Abraham atau Abraham Accord, di mana semua negara-negara yang mengaku percaya dengan agama Abraham, tadi gue udah bilang, mereka bersepakat untuk rujuk kembali. Karena sebetulnya mereka ini saudara, kakak adik. Jadi orang Israel, Yahudi dengan orang Arab, itu sebetulnya kakak adik. Cuman bedanya satu dari garis Ishak, satu dari garis Ismail. Nah, yang mau dibilang sama si Donald Trump, kita kemarin bikin kesepakatan yang namanya Abraham Accord, perjanjian Abraham, yang pingin menormalisasi hubungan antara negara Arab Saudi dengan Israel, Jordan dengan Israel, Qatar, Kuwait dengan Israel. Intinya negara-negara non-Israel dengan negara Israel, supaya mereka rujuk kembali nih menjadi satu batang pohon, namanya pohon Abraham itu. Tapi ternyata di kemudian hari jadi gagal. Kenapa? Karena nggak semua orang sepakat dengan agenda yang ada di Abraham Accord. Dan di eranya Presiden Biden, Abraham Accord itu nggak dijalanin, malah ditutup mati. Nah sekarang kalau lu belum tahu ya, kemarin itu udah mulai dibikin kehidupan lagi nih di Abraham Accord. Karena udah mulai banyak statement-statement yang gue denger dari Arab Saudi. Arab Saudi pengen best friend dan salaman lagi dengan Israel. Dan Uni Arab UAE, yang Dubai, Abu Dhabi itu, Uni Emirat Arab, itu juga pengen kembali best friend dengan Israel. Intinya semua negara di Timur Tengah itu sangat pengen menjadi best friend dengan Israel. Nah harapannya Donald Trump itu kemungkinan besar bisa diwujudkan di era yang sekarang. Karena cuman bersama Donald Trump dunia ini akan menjadi lebih aman. Dia kasih lihat contohnya. Kalau nggak ada gua, perang Rusia-Ukraina itu nggak bakal terjadi seandainya gue terpilih jadi presiden, kata Donald Trump. Dan dia bilang lagi, Oktober 7, maksudnya serangan Hamas ke Israel, itu juga nggak akan terjadi seandainya gue yang jadi presiden. Intinya dia superhero-nya di sini. Dan kemungkinan besar akan terjadi perjanjian Abraham Accord itu. Dan kita lihat aja gimana tingkah laku raja-raja Arab di luar sana. Apakah mereka bersedia
untuk menjadi best friend Israel kembali atau tidak? Next. Halo Sobat Investor, di tahun 2025 ini ketidakpastian ekonomi dunia dan ekonomi Indonesia akan mempengaruhi kondisi ekonomi kamu. Dan kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil akan berdampak sangat dinamis untuk pertumbuhan investasi kamu semua. Sebagai investor, makanya jangan sampai salah langkah ya. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga di komunitas saham Benix di Benix Investor Group. Karena di sini kita akan belajar dan berdiskusi bersama selama 1 tahun penuh ke depannya. Apalagi di bulan Januari ini kita akan mengadakan visit ke beberapa emiten di ESG yang sangat prospektif untuk menambah cuan kamu. So, tunggu apa lagi? Segera hubungi WA admin yang ada di bawah ini dan daftarkan dirimu sekarang juga ya. But the people will be able to live in comfort and peace, and we'll make sure something really spectacular is done. They're going to have peace. They're not going to be shot at and killed and destroyed like this civilization of wonderful people has had to endure. The only reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site. This is just a demolition site. Virtually every building is down. They're living under fallen concrete that's very dangerous and very precarious. They instead can occupy all of a beautiful area with homes and safety, and they can live out their lives in peace and harmony. Di situ lo bisa lihat guys. Very precarious. They instead can occupy all of a beautiful area with homes and safety, and they can live out their lives in peace and harmony instead of having to go. They're living under fallen concrete. Ekspresinya Benjamin Netanyahu itu sangat tidak nyaman guys. Apa yang terjadi? Dia nelen ludah, dia kecewa, dan dia takut Donald Trump selip. Karena Donald Trump dari tadi ranting dia. Karena sekarang Palestina dia bilang udah gak layak buat ditinggalin. Palestina udah jadi tumpukan debu. Orang-orang tinggal di bawah semen, konkrit, beton-beton yang udah hancur. Semua udah luluh lantak, tidak layak untuk ditinggal. Di situ Benjamin Netanyahu lu udah bisa lihat sendiri. Dia takut bahwa apa? Ternyata selama ini yang dia serang ya gedung-gedung yang gak ada hubungan dengan Hamas, rumah penduduk, rumah sakit, segala macam. Di situ dia takut. Waduh, berarti gue penjahat kemanusiaan nih, gue melanggar HAM nih. Dia takut banget Donald Trump secara tidak langsung mengakui bahwa Israel membabi buta menghancurkan Palestina. Benjamin Netanyahu sama sekali tidak nyaman dengan pernyataan-pernyataan fakta yang diumumkan oleh Donald Trump mengenai kondisi Gaza yang sangat tidak layak untuk ditinggali bagi umat manusia. Next. That's very dangerous and very precarious. They instead can occupy all of a beautiful area with homes and safety, and they can live out their lives in peace and harmony instead of having to go back and do it again. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. I'm hopeful that this ceasefire could be the beginning of a larger and more enduring peace that will end the bloodshed and killing once and for all. With the same goal in mind, my administration has been moving quickly to restore trust in the alliance and rebuild American strength throughout the region. And we've really done that. We're a respected nation again. A lot's happened in the last couple of weeks. We are actually a very respected nation again. Oke. Jadi dia bilang memang itu kondisi udah sangat tidak layak untuk ditinggalin. Karena apa? Karena salah satunya udah semuanya hancur ya, debu dan berbahaya. Jadi kayak area demolition site dia bilang. Demolition site itu area penghancuran gedung. Kalau ada sebuah gedung mau dihancurkan, itulah Gaza. Dan di situ juga masih banyak tuh partikel-partikel bom atau ranjau yang tidak meledak, bom-bom rudal-rudal yang gagal meledak, yang bisa membahayakan kalau orang tinggal di situ atau orang berlalu lalang di situ. Makanya dibilang oleh Donald Trump mau supaya orang-orang di Gaza itu pindah
Dan Amerika akan take over. Jadi kayak bisnis nih, dia mau akuisisi nih, Gaza mau diakuisisi sama Amerika Serikat. Udahlah, biar Amerika Serikat yang bangun itu semua. Karena yang mereka lakukan akan dia bulldozer itu semua, dibersihkan, dan dia akan ciptakan Gaza yang baru, dan dia akan ciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Tapi dia nggak bilang lapangan pekerjaan buat Palestina. Pinter, bahasanya diplomatis. Dia bilang apa? The people of the area. Dia akan menciptakan lapangan kerja bagi people in the surrounding area. Pinter tuh. Hebat nih Presiden Amerika Serikat. Tapi satu yang gue mau bilang, ini mungkin gak bisa ditangkap dengan orang-orang yang normal ya. Tapi kalau lu penonton setia channel Benix, gue akan kasih tahu ini adalah kode keras dari Amerika Serikat bahwa dia akan menendang manusia-manusia di Palestina. Dan ini mungkin langkah awal testing Gaza doang. Nanti habis itu apa West Bank, tepi barat dia akan tes juga, dibersihkan juga. Jadi ini bisa bahaya nih, bahwa apa ya, kalau lu jadi sekutunya Amerika Serikat, lu bisa membombardir wilayah orang lain sesuka hati lu. Habis itu apa? Tinggal panggil tentara Amerika Serikat untuk datang bersih-bersih. Dan negara itu, wilayah itu bakal jadi negara lu. Ini konyol sih menurut gua. Ini betul-betul berbahaya dan ini bisa menciptakan ketidakstabilan yang baru. Kalau seandainya benar-benar yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah mengekspor manusia-manusia itu dan kemudian mengakuisisi wilayah itu, dan kemudian secara tidak langsung intinya menguntungkan salah satu pihak ya, di sini Israel. Di sini kita bisa melihat benar-benar kekonyolannya Amerika Serikat yang mengaku sangat anti Cina, sangat anti Rusia, sangat anti kekuatan asing mengendalikan Amerika Serikat. Padahal di sini terbukti yang hancurin itu kan Israel. Kok tiba-tiba pembayar pajak rakyat Amerika Serikat yang harus ganti rugi untuk pembangunan Gaza, yang hancurin Palestina kan Israel, rudalnya rudal Israel. Mereka yang bikin porak-poranda itu. Kok bisa-bisanya Amerika Serikat yang datang ngebangun itu melakukan all the dirty works, all the heavy work in the name of Israel. Mereka harus berkorban untuk itu. Jadi kan artinya di sini kita bisa lihat jangan-jangan Amerika Serikat itu budak Israel. Ngeri nih. Karena yang dilakukan tidak menguntungkan buat rakyat Amerika Serikat. Coba ya, gue kasih lu gambaran betapa konyolnya nih. Coba lu bayangkan Timor Leste tiba-tiba dirudal, dihancurkan rata dengan tanah oleh Australia. Kucuk-kucuk tiba-tiba Indonesia datang. Indonesia yang bangun ulang Timor Leste, bayar ganti rugi, kasih makanan, minuman, obat-obatan buat rakyat Timor Leste. Menurut lu konyol gak? Loh, orang yang bunuh-bunuh orang si Australia kok Indonesia yang tanggung jawab? Apa artinya nih? Apakah artinya Indonesia sudah menjadi budak Australia kan gitu? Tapi dari sini lu bisa lihat bahwa benar Amerika Serikat itu sebenarnya sudah jatuh ke bawah tangan asing. Bukan Cina, bukan Rusia, tapi Israel. Karena di sini yang melakukan pengerusakan sekali lagi itu adalah Israel. Tapi kok Amerika Serikat yang harus bayar ganti rugi? Aneh. Next. Together, America and Israel will renew the optimism that shined so brightly just 4 years ago. It was really a bright, beautiful light. We will restore calm and stability to the region and expand prosperity, opportunity, and hope to our nations and for all people of the Middle East, including the Arab and Muslim nations. Very important. We want the Arab and Muslim nations to have peace and have tranquility and have great lives. I'd like to now invite Prime Minister Netanyahu to say a few words, and we'll take some questions afterwards. Thank you very much. Thank you, Mr. President. I'm honored that you invited me to be the first foreign leader to visit the White House in your second term. This is a testament to your friendship and support for the Jewish state and the Jewish people. I've said this before, I'll say it again. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House. Hebat. Gue pause dulu nih. Memang Benjamin Netanyahu ini ekstrim nih. Jago banget asli. Ini politisi handal nih. Jago banget jilat pantat Presiden Amerika Serikat. Ini hebat banget nih. Padahal semua negara udah bilang Israel melakukan pelanggaran HAM. Bahkan Benjamin Netanyahu itu udah masuk di dalam daftar kriminal. Pelaku kejahatan HAM berat di pengadilan di Den Haag. Dan dia berhak dan wajib ditangkap kalau dia pergi ke negara-negara anggota-anggota ICC. Jadi kalau dia pergi ke Spanyol, Spanyol wajib nangkep dia. Kalau dia pergi ke Afrika Selatan,
dia wajib tangkap dia karena dia udah masuk sebagai kriminal. Jadi di sini lu bisa lihat Presiden Amerika Serikat bangga banget satu podium dengan seorang kriminal, penjahat internasional. Cuman memang hebat juga penjahat internasional ini, begitu dikasih bicara, kata-kata yang keluar pertama kali dari mulutnya adalah jilat pantat Donald Trump. Ini hebat, ini politisi handal. Dan dia sekali lagi mengatasnamakan rakyat Yahudi yang ada di seluruh dunia. Padahal apa? Tidak semua rakyat Yahudi itu setuju dengan pembantaian Gaza. Tidak semua rakyat Yahudi itu setuju dengan Benyamin Netanyahu. In fact ya, kalau lu ingat video kita yang lama, Netanyahu itu setiap harinya di demo di negara asalnya di Israel. Mereka semua minta Benyamin Netanyahu mundur. Jadi tidak ada yang suka sama Benyamin Netanyahu. Tapi dia bilang apa? Saya mewakili seluruh rakyat Israel. Saya mewakili seluruh manusia Yahudi. Hebat. Ini skill yang susah ya. Skill jilat pantat itu level tingkat tinggi ya. Ini lo bisa belajar dari video kayak begini. Next. Enormous respect for you. In your first term, you recognized Jerusalem as Israel's capital. You moved the American embassy there. You recognized Israel's sovereignty over the Golan Heights. You withdrew from the disastrous Iran nuclear deal. I remember we spoke about it. You said, this is the worst deal I've ever seen. I'm elected, I'm walking out of it. That's exactly what you did. And I think it speaks loudly for just common sense, just looking at things and seeing them as they are. And of course, you also brokered the groundbreaking Abraham Accords in which Israel made peace with 4 Arab states. We did this in 4 months. Nothing happened for a quarter of a century, but in 4 months, we were able, working together under your leadership, to have 4 historic peace accords. And now in the first days of your second term, you picked up right where you left off. Your leadership helped bring our hostages home, among them American citizens. You freed up munitions that have been withheld from Israel. They had been withheld from Israel in the midst of a 7-front war for our existence. And you just freed it. You ended unjust sanctions against law-abiding Israeli citizens. You boldly confronted the scourge of anti-Semitism. You stopped funding, as you just said, international organizations like UNRWA that support and today, you renewed the maximum pressure campaign against Iran. Ladies and gentlemen, all this in just 2 weeks. Can we imagine where we'll be in 4 years? I can. I know you can, Mr. President. Ya sekali lagi ya, ini skill yang luar biasa lah dari si Benyamin Netanyahu. Muji-muji ngulangin lagi sih apa yang dibilang sama Donald Trump. Kamu adalah presiden pertama yang memindahkan embassy, kedutaan, dari Tel Aviv ke Yerusalem, dan bukan hanya memindahkan kedutaan dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, tapi dia juga literally membuka kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem. Dan ngulangi lagi tentang Golan Heights, kedaulatannya adalah milik Israel, padahal nyata-nyata sudah jelas itu milik negara Syria. Tapi Syria lagi kacau balau, mereka nggak punya waktu buat ngurusin Golan Heights. Kalau perlu Syria ngasih aja semua negaranya sekaligus dia ke sana, karena udah nggak ada yang lagi bisa urus Syria, isinya koruptor semua. Di dalam perang-perangan, tembak-tembakan sesama warganya, jadi udah negara gagal lah. Oke, satu yang gue mau komentari adalah soal Abraham Accord. Dia bilang, Donald Trump hanya dalam 2 minggu udah berhasil membawa 4 negara untuk menjadi sahabat Israel. Lu bisa tahu ini artinya apa? Kalau lu udah tahu dan menerima fakta bahwa Benyamin Netanyahu adalah penjahat perang, ya, dan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina itu sudah melanggar HAM, berarti 4 negara ini adalah pengkhianat. Siapa 4 negara ini? Berdasarkan data yang kita punya dan udah dinyatakan oleh Netanyahu, udah ada 4 negara Arab yang lidahnya sudah keluar seperti anjing minta dikasih makan sama majikan, yang berlomba-lomba mengemis meminta uluran tangan Israel. 4 negara itu adalah Uni Arab Emirat atau Emirat Arab. Yang kedua itu adalah Bahrain. Yang ketiga itu adalah Maroko. Dan yang keempat itu adalah Sudan. Oke, dan ini listnya ini nggak exhaustive, artinya masih bisa nambah lagi. Lalu udah tahu lah siapa sih para pengkhianat yang akan segera berlomba-lomba ya untuk ikut join ke situ. Ternyata memang orang-orang Arab ini nggak ada malunya guys. Mereka dari kemarin bilang wah kita pro Palestina, di belakang layar berlomba-lomba nunggu menjadi mitra bisnisnya Israel. Luar biasa penipuan ini guys. Korbannya ya rakyat Palestina. Next.
Still committed to imposing sanctions on the ICC despite the move being stalled in the Senate? And please, a question for the Prime Minister as well. The President has been very clear about his desire to achieve a deal with Saudi Arabia. How do you settle this if Israel is required to renew the war against Hamas in the future? Go ahead, baby. I think everybody understands that just as the President fought and defeated Al-Qaeda, that we can't leave Hamas there because Hamas will continue the battle to destroy Israel. They'll do, when in this temporary ceasefire, one of their leaders comes out, you know what he says? We're going to do October 7th again, except we'll do it bigger. So obviously, you can't talk about peace neither with Hamas or in the Middle East if this, toxic, murderous organization is left standing. Any more than you could make peace in Europe after World War II if the Nazi regime was left standing and the Nazi army was left standing. You want a different future? You got to knock out the people who want to destroy you and destroy peace. That's what we're going to do. I think that will also usher in, actually, the peace with Saudi Arabia and with others. And I think there will be others too. Ya, dari yang gue tangkap di sini sih dia bilang, dia ngasih komentar salah satunya tentang Hamas yang begitu terjadi gencatan senjata. Apa yang terjadi, pemimpin Hamas keluar langsung bilang kita akan lakukan October 7 itu sekali lagi, bahkan kita akan lakukan 2 kali lebih besar lagi, lebih hebat lagi. Dan itu yang dilakukan oleh orang Hamas begitu terjadi gencatan senjata. Dan dia bilang orang-orang Timur Tengah itu gak bisa dipercaya. Orang-orang Timur Tengah itu hobinya dibilang sini murderous organization, murderous intention. Jadi ini adalah gak bisa diharapkan lah perdamaian dari orang-orang seperti itu. Dan dia pakai istilah knockout. Orang-orang ini harus di knockout. Artinya akan ada segera pembersihan massal lagi nih, babak 2 untuk membersihkan para pejuang-pejuang kemerdekaan ini kalau versi Hamas ya. Kan mereka adalah pejuang. Jadi di sini lu bisa lihat ada kubu Donald Trump yang sepertinya mau membawa perdamaian, juga ada kubunya Bibi atau Benjamin Netanyahu yang masih belum selesai nih dengan perangnya di Palestina. Ini adalah hal yang menurut gue sangat mengejutkan dan sepertinya masih jauh nih prospek perdamaian. Ada salah satu hal yang digambarkan di sini, ada satu negara dia sebut Arab Saudi. Sepertinya Arab Saudi akan segera bergabung menjadi best friend Israel di Abraham Accord. Sepertinya itu bukan hal yang mengejutkan ya. Lu kaget nggak kalau Arab Saudi tiba-tiba jadi best friendnya Israel? Next. As our expectation from you, do you have any plan to change Afghanistan situation? Are you able to recognize Taliban? Because I'm an Afghan journalist, Afghan suffered woman. Any comment about Afghanistan? What's your future plan for Afghan people, especially Afghan? I have a little hard time understanding you. Where are you from? Actually, it's a beautiful voice and a beautiful accent. The only problem is I can't understand a word you're saying. But I just say this. Good luck. Live in peace. Oke. Agak aneh tuh, gue bisa paham. Jadi dia bertanya tentang rencana mereka terhadap Afghanistan, karena ternyata apparently wartawan yang tadi nanya itu orang Afghanistan, tapi responnya Donald Trump, lu dari mana sih? Gue gak bisa ngerti aksen lu, gue gak ngerti bahasa lu. Tapi ini gue berharap lu damai-damai aja. Oke. Yang satu menarik perhatian gue, orang itu sebetulnya nanya ke Bibi, ke Netanyahu. Kok aneh juga ya? Kok dia bertanya masa depan Afghanistan ke Benjamin Netanyahu? Artinya di sini secara nggak langsung yang menentukan masa depan Timur Tengah itu bukan orang Timur Tengah. Yang menentukan masa depan Afghanistan itu bukan orang Afghanistan. Ternyata yang menentukan masa depan Afghanistan itu adalah Israel. Makanya dia bertanya, gimana sih masa depan Afghanistan? Apa yang lu lakukan untuk masa depan Afghanistan? Ini ngeri loh. Lu bisa bayangin kalau hal yang sama terjadi di Indonesia. Ada orang Indonesia yang bertanya kepada Singapura, oh Perdana Menteri Singapura, apa rencanamu untuk Indonesia? Bagaimana rencanamu, strategimu supaya Indonesia bisa menjadi negara maju? Itu lu ngeri banget ya. Ada pertanyaan begitu. Tapi ini secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa alam bawah sadar orang-orang di Timur Tengah itu sudah mengakui dan melihat bahwa Israel dengan dukungan Amerika Serikat itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Dan mereka harus menyembah para pemimpin ini untuk menentukan masa depan negara mereka. Suka nggak suka, jangan-jangan itu emang kenyataannya. Jangan-jangan yang menentukan sukses story Indonesia itu juga bukan Indonesia. Menurut lu gimana? Apakah selama ini ternyata sukses story Indonesia itu ditentukan oleh negara lain? Itu adalah sebuah fakta yang gue nggak bisa terima kalau itu terjadi.
Dan satu hal yang gue mau closing statement gue adalah, ini adalah hal yang baik. Dari sisi ini bisa menciptakan perdamaian. Tapi menurut gue, justru ketika terjadi proses akuisisi ini, justru ketika terjadi proses penendangan rakyat-rakyat dari Palestina keluar, dan Amerika Serikat malah justru take over kesalahan-kesalahan, tindakan brutal yang dilakukan oleh Israel, menurut gue ini justru akan menciptakan ancaman baru bukan hanya di Timur Tengah tapi juga di Amerika Serikat sendiri. Karena MAGA itu barisan orang-orang pendukung Donald Trump itu lebih fokus ke masalah internal, menggunakan duit negara, duit rakyat, duit pajak untuk membangun Amerika Serikat bukan negara lain. Kalau mereka tahu duit mereka akan habis untuk membangun Gaza, gua rasa akan terjadi pemberontakan di internal Amerika Serikat sendiri. Di home base-nya, di fan base-nya, follower-nya Donald Trump sendiri yang anti mengeluarkan duit untuk menyenangkan negara lain. Nah, ini bisa jadi penyakit baru nih bagi Donald Trump. Tapi kalau Bibi, dia mah gak peduli. Dia mah happy-happy, hai-hai, gue dapet duit dari Amerika Serikat. Dan dia bakal dapat senjata lagi karena dia kemarin baru dapat kiriman senjata hampir 100 triliun nilainya, fresh from the oven, from Presiden Donald Trump. Ini indikasi apa guys? Ini gue mau kasih tahu ya. Tiba-tiba kok mendadak terjadi gencatan senjata. Tiba-tiba kok mendadak sebagian tawanan dilepaskan. Menurut gua, ya ini strategi dari Israel nih buat menarik simpati lah dari rakyat dunia. Untuk apa? Ya bentar lagi mau bulan puasa, bentar lagi mau Ramadan. Kita berdamai lah, kita cinta damai segala macam. Tapi di belakang layar dia sedang membeli persenjataan dalam jumlah besar yang artinya dihubungkan dengan tadi ya, dia baru saja bikin statement, manusia-manusia ini bukan manusia. Mereka ini cinta darah. Mereka ini harus kita knock out, singkirkan. Artinya dia sedang buying time waktu istirahat ini untuk memasuki perang jilid 2. Setelah Idul Fitri akan kembali terjadi pembantaian massal. Menurut lu kalian gimana? Setuju gak lo dengan analisa gue? Atau lu punya analisa sendiri? By the way, kamu setuju gak sih dengan rencana perdamaiannya Bibi dan Donald Trump ini? Dengan mengosongkan Palestina dan Amerika Serikat wajib bertanggung jawab membangun ulang Palestina. Beri komentar kalian di bawah ini ya. Kira-kira gimana sih Timur Tengah, bakal makin damai atau makin kacau nih dengan program baru Donald Trump? Oke guys, ditunggu komentar kamu, ditunggu tanggapan kamu, segera tulis di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa ya pencet tombol like sebanyak-banyaknya dan share video ini. Oke guys, sampai ketemu lagi, salam sehat, salam cuan, bye-bye. Hai Sobat Investor, kalau kamu tertarik dengan konten-konten seperti ini dan ingin tahu lebih dalam lagi tentang Benix, yuk ikuti sosial media kita yang lain seperti beranda Facebook kita di @benix atau ikuti juga Instagram kita di @benix.official. Ditunggu ya. Con te l'hanno veruta